Sebenarnya hari ini bukan khotbah. Nih Ibu Ayu nih paling bisa nih. Eh, Ibu Ruth kan berhalangan di rumah sakit ya. Tiba-tiba Bu Ayu kasih tahu saya, bisa ganti nggak? Saya bilang saya bukan nggak mau ganti. Boleh-boleh kita diskusi aja. Saya bilang, iya Pak. Loh, kok pas saya lihat kok ada ada ininya, ada iklannya. Khotbah dong. Saya belum siap buat apa. Gitu loh. Wah, gawat ini. Tapi eh, sudah terlanjur basah nyemplung ya udah jadi apa adanya aja ya jadi eh, kalau ada salah maafkan saya gitu loh. Tapi sebenarnya saya bukan salah tapi apa namanya ya kita bertanya jawab ya, ini judulnya 666 ya, mau kemana ini 6666 mau kemana gitu kan, kira-kira mau ngomong apa gitu kan. Ya kalau kita bicara 666 udah nggak jauh-jauh dari akhir zaman dan the mark of the beast. Mark of the beast itu apa? Tanda dari binatang itu, ya kan? Jadi apa namanya? eh, saya berharap kita semua di sini berpartisipasi ya. Berpartisipasi artinya kita kan punya unek-unek mengenai 666. Ini ngomong 666 ini kan dari dulu kan kita bertanya-tanya gitu, bertanya-tanya. Tapi sebelum itu saya mau berdoa dulu ya, karena eh, persiapannya saya kan tidak ada boleh dibilangnya. Saya minta Tuhan tolong saya untuk bantu. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika ini maupun malam hari di Indonesia dan juga sore hari di Belanda, Tuhan tolong sebentar kami akan belajar mengenai tanda si binatang tersebut. Um, Kami tahu bahwa apabila kami berbicara tentang binatang, kami bicara tentang si iblis. Tuhan tolong tutup bungkus kami, kuduskan kami, supaya kami ini kudus di hadapan Tuhan, sehingga kekudusan Tuhan boleh hadir di hadapan kami, dan firman Tuhan yang kudus, yang hidup itu boleh tercermin di dalam hidup kami, dan firman itu boleh mengajarkan kami. Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa-apa, Tuhan. Buka hati pikiran hamba-Mu. Kau sudah menguduskan hamba untuk bisa berbicara. Sekali lagi Tuhan, Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, semaksimum yang Tuhan bisa berikan. Dan hamba memberikan apa yang terbaik buat Tuhan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu itu hidup, boleh menjadi berkat, boleh menjadi pelajaran yang baik buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang beracara, bukan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jadi, apa namanya, karena persiapannya nggak ada diskusi, jadi kita belajar bertanya. Ya. Justru kalau orang belajar itu, ya, yang namanya belajar itu ketidaktahuan. Kalau orang bertanya, sudah tahu jawabannya, berarti orang itu nggak belajar. Setuju ya? Kalau orang udah tahu jawabannya, tapi bertanya, berarti dia tidak belajar. Dia bertanya karena dia tidak tahu. Itu namanya belajar. Setuju ya? Jadi, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Hanya memberitahu ada sedikit, bukan kekeliruan. Jadi ini saya dijebak nih sama Ibu Ayu ceritanya. Dijebak untuk berkhotbah ternyata. Saya bilang diskusi, bukan khotbah. Karena yang mau khotbah berhalangan. Tapi sudah ditentukan ngomong 666 lagi. 666 mau ngomong apa? 666 ini luas, lebar, kemana-mana. Ya. Tapi secara umum kita bicara mengenai the mark of the beast. Ya. Jadi nggak, karena saya juga waktunya terbatas, karena ini bisa bicara sampai besok pagi, nggak akan kelar. Karena apa? Banyak sekali orang pemahaman ini, pemahaman itu, ke sini, ke sana, ke sana. Apalagi kalau saya bicara sama orang yang belajarnya eskatologi. Oke, di sini saya pengen tahu, eskatologi itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Selain rektor ya, selain rektor dosen ini, depan mata kita ada rektor dosen. Pak Tony, apa kabar Pak Tony? Ada yang tahu eskatologi itu apa? Kita diskusi nih, saya harap kita semua bisa ikut berpartisipasi sehingga saya ini banyak ditanya. Saya ini belajar bertanya dan ditanya. Ya. Ada yang Pengajaran tahu eskatologi itu apa? pengajaran tentang akhir zaman. Pengajaran atau ilmu tentang akhir zaman. Ya, manusia ngomong aja nggak apa. Akhir zaman, bukan akhir zaman, tapi ilmu belajar tentang akhir zaman. Ya.
Dari sekian banyak diskusi yang pernah saya dapatkan, saya mendapat kesimpulan bahwa orang-orang eskatologi atau orang-orang yang belajar akhir zaman kebanyakan lupa yang namanya awal zaman. Sorry, Pak Ya, Suhendrik, selamat sore, sama selamat sama malam. sore malam. Iya, Ya, saya sambil kesana kemari dulu ya, Pak. nyantai, nyantai. Ini nyantai, Pak, nyantai kita diskusi ya. Jadi yang namanya eskatologi atau ilmu tentang akhir zaman itu adalah sebenarnya belajar awal zaman. Ya. Kalau kita tahu hanya akhir zaman, awal zaman yang nggak tahu, saya rasa nggak relevan. Ya. Di sini siapa yang suka baca buku Kopingho? Sekali baca buku 100 buku. Saya dulu. Saya sampai diomelin sama mama saya dulu masih kecil. Baca Kopingho. Sekolah lu bukannya belajar baca Kopingho. Di dalam kamar baca. Aduh, belum selesai. Ambil lagi satu. Bisa 30 buku dalam berjam-jam. Tapi saya kalau baca buku Kopingho selalu baca dari mula. Nggak pernah saya baca buku. Saya baca buku Kopingho dari 100 buku. Saya baca yang 99 sama 100 aja. Buk Shansu, ya. Bukan Buk Shansu, Pak Daniel. Bukit Shansu. Buku Ya, Xiangsu, benar. Pak, itu Ya, biasa Bukit Shansu, ya. auto Sama correction. ini, ya. Dan Permata 2. Bukannya Jisangsu. Sama Bapak Jisangsu. Jadi, nggak ada orang baca Kopingho, misalnya 100 buku, bacanya 99 dan 100. Artinya apa? Jagoannya ketemu penjahatnya dipatok pakai jurus cencorang, tok, mati. Yang dicatok justru bukan jidat di tengah, jidat di pinggir ternyata. Kalau dipatok di mana jangan mati, cuma bisa di pinggir. Nah, itu pertanyaannya, dari mana jagoannya tahu itu jurus cencorang bisa matok di sebelah kiri, sebelah kanan? Dari mana dia tahu itu ilmunya atau rahasianya? Terus dari mana si jagoan ini belajar jurus cencorang? Ya, gimana itu jagoan ketemu siapa? Jangan-jangan waktu dia bayi dibuang di hutan, ketemu pendekar mabok gitu kan ya, orang tua tapi pendekar mabok, ada anak kecil dibawa pulang gitu. Itu kan awalnya ceritanya, udah dididik lah segala macam. Itu kita mesti tahu, jangan udah jagoan menang. Ini baca buku Wahyu begitu, jagoan menang, Yesus menang, udah selesai. Nggak mau tahu lah, pokoknya lu mau terima atau nggak terima harus terima. Nggak bisa. Kita harus lihat latar belakang, ya, terutama awal zaman. Saya baca awal zaman itu paling seneng. Ya. Kenapa? Kalau saya sudah tahu awal zaman, bagaimana mula-mula Tuhan menciptakan kita jadi tahu manusia ini diciptakan Tuhan tuh untuk apa sebenarnya? Tujuannya apa? Harus tahu dulu Tuhan, gitu loh. Apa maunya Tuhan? Nah, kembali lagi pada 666. Oke. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung aja topiknya 666. Di sini siapa yang tahu? Mauricio kalau bisa langsung ngomong Mauricio. Jadi saya nggak tergantung dengan mantap pembahasan dengan Mark of the Beast karena memperingati Big Event Convention Day the Satanic Temple di Boston dalam waktu dekat. Oke. Anyway. Di Alkitab ya kalimat 666 itu ada di mana ayatnya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Ada di mana Daniel kalimat Wahyu. apa? Apa Mauricio? Kitab Wahyu. Nggak apa-apa mungkin. ngomong aja Mauricio. Apa? Buku Daniel, oke. Coba Enggak, tolong cari mungkin Kitab Wahyu gitu loh yang ngomong. Kitab Wahyu. Oke. Kitab Wahyu benar. Kalau Kitab Daniel, coba kasih tahu saya di mana ada kalimat 666 di buku Daniel. Coba cari. Satu nih. Mauricio keren juga nih. Daniel. Di buku Wahyu- Daniel tidak. Wahyu Kenapa? 13 ayat 18. Yes. Wahyu 13 ya, kita lihat. Apa kata Wahyu 13? Ya. Selain Wahyu 13 ada lagi tempat lain? Di Wahyu? Coba saya cari. Coba cari. Saya kasih tahu aja deh. Ada 3 ya. Ada 3 Daniel tempat. 12 ayat 8 sampai 10. Daniel 12 8 sampai 10.
Bentar. Mana tuh Daniel? Kok hilang? Oh, ini dia. Daniel 12. Ayat 8 sampai 10. Hmm. Di mana kalimat 666? Oh, bukan binatang. Kalimat Bukan 666. Kalimat 666. 666. Cuma ada di 3 Ya. tempat. Wahyu buku 12, Wahyu 12 ayat 6. Wahyu 12 ayat. Ayat 6. Sorry. 360. Mana nih 1200, Ya, bukan 600. Bukan. Cuma ada di dalam seluruh kita cuma ada 3 tempat, ya. Satu di Wahyu, kedua di Esra, ketiga di 1 Raja-Raja. Ya. Ada lagi satu lagi sebenarnya, sama 1 Raja-Raja diulang di Chronicle, apa itu, Tawarikh. Ya. Cuma ada 3 tempat, ya. Wahyu, Esra, 1 Raja-Raja, sama Tawarikh. Tawarikh sama Raja-Raja sama karena mengulang. Ya. Nanti kita lihat apa hubungannya. Jadi kita bicara Wahyu 13. Semua orang tahu Wahyu 13, ya. Wahyu 13. Mengenai binatang yang keluar dari dalam laut. Nah ini, pada saat kita bicara mengenai binatang yang keluar dari dalam laut, waktu kita baca pertama kali, lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini jujur ya, saya masih belum siap. Saya nggak ada persiapan sama sekali, karena tujuannya diskusi. Keluar dari dalam laut. Banyak pertanyaan dulu waktu saya baca ini, ya. Waktu saya baca Wahyu 13 ini, saya yakin dan percaya semua orang yang ada di sini pasti punya pemikiran yang sama dengan saya. Kenapa? Imajinasinya keluar, ada binatang keluar dari dalam laut. Kayak film. Betul? Atau punya pemikiran lain? Saya rasa sama dengan saya, ya. Lalu pertanyaannya, binatang itu apa? Ya. Negara, Binatang itu apa? Kenapa? negara itu binatang. Laut itu dunia. Ya, itu orang belajar namanya. Ya. Pertanyaan kepada Pak Daniel, dari mana tahunya? Laut itu dunia, binatang itu adalah raja atau negara. Kan gitu pertanyaannya, tahu dari mana? Ya. Jadi dalam hal ini kita berinterpretasi, ya, berinterpretasi. Banyak sekali ya saya berdiskusi dengan teman-teman mengatakan saya interpretasi asal-asalan, cocok-cocokin segala macam. Kalau mau bicara mengenai ini baru harus diinterpretasi. Dalam hal berinterpretasi pun bukan pakai opini pribadi. Ini pasti negara nih. Kalau dibilang ini pasti negara, orang model saya pasti saya tanya, mana referensinya? Pasti saya akan tanya, tahu dari mana? Kenapa kalau saya memberikan pengajaran, saya selalu bilang, tahu dari mana? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Artinya referensinya mana? Dia mengatakan bahwa ini adalah negara. Ya. Daniel 7. Daniel 7, Daniel 12 itu referensi. Ingat, jangan sampai lupa. Keempat, binatang. Sama, binatang. Oh, Bapak nih sembarangan, asal-asalan. Saya nggak asal-asalan. Kita lihat. Biar Tuhan sendiri yang kasih tahu binatang itu artinya apa. Bukannya kita yang ngasih tahu, tapi Tuhan sendiri yang ngasih tahu apa itu binatang. Ya. Maka aku Daniel terharu karena hal itu dan penglihatan-penglihatan yang kulihat itu menggelisahkan aku. Daniel gelisah dengan penglihatan-penglihatan ini. Lalu ku dekati, ini Daniel ngomong, ku dekati salah seorang dari mereka yang artinya adalah malaikat sendiri, Tuhan sendiri, berdiri di sana dan ku minta penjelasan tentang semuanya itu. Ini pertanyaan klasik dari kita. Kalau kita dikasih mimpi ini, artinya apa Tuhan?
Maka berkata ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya, artinya. Jadi kalau kita baca, maka berkatalah ia kepadaku, memberitahukan kepadaku maknanya, mau interpretasi apa lagi? Kita ada 4 orang nih, kita baca nih sama-sama nih, ada berapa orang di sini? 10 misalnya. Baca kalimat, maka berkatalah ia kepadaku dan diberitahukannya lah kepadaku maknanya. Kalimat ini artinya apa? Perlu diinterpretasi macam-macam? Oh, ini begini nih maksudnya. Oh, ini begini. Nggak ada. Ini it is what it is. Nggak perlu diinterpretasi. It is what it is. Apalagi dia ngomong sama saya, dia mau ngasih tahu artinya. Udah gitu doang, udah. Mau interpretasi apa lagi? Mau cocok-cocok apa? Nggak perlu dicocok-cocokin karena it is what it is. Ini yang beda. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu adalah 1 tambah 1 sama dengan binatang yang besar 4 ekor itu adalah 4 raja. Muncul dari dalam bumi. Laut itu bumi. Ya. 4 raja. 4 ekor binatang adalah 4 raja. Artinya kalau binatang adalah raja. Kalau bilang raja, pasti negara. Ya. Negara bisa, raja bisa. Jadi ada satu negara yang dipimpin seorang raja. Ya. Jadi inilah arti binatang. Jadi kalau kita baca, kok hilang? Mana tuh? Nah, ini dia. Jadi kalau kita baca, lalu aku melihat sebuah negara keluar dari bumi. Ya. Atau ada seorang penguasa baru. Bertanduk 10, berkepala 7 ini nanti lagi cerita. Saya nggak mau ke sini karena apa? Bisa sampai besok pagi ngomongin ginian. Ya. Tapi yang menjadi apa namanya inti dari semuanya ini adalah 666-nya. Langsung aja ke bawah. Ya. Potong jalur. Yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat. Yang penting di sini adalah hikmat. Disebutkan hikmat duluan. Jadi kita harus punya hikmat. Kalimat hikmat ini ada di mana? Ada yang bisa bantu saya? Hikmat ada di mana? Amsal. Amsal, betul Pak. Amsal berapa Pak? Selain Amsal apa lagi? Amsal 11 kalau nggak salah ya. Kita lihat Amsal. Yang saya tahu Amsal 1 ada, tapi ada yang bilang Amsal 11. Sebentar, di mana ya? Amsal 11. Satu aja deh yang paling benar lah. Nah. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau permulaan hikmat. Ya, ada di mana sih? Ayub 28. Amsal 9, sorry. Amsal 9. Nih. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita baca Wahyu ini, ya, yang penting di sini adalah takut sama Tuhan dulu. Untuk mengetahui segala sesuatu kita harus takut sama Tuhan. Dikatakan permulaan hikmat takut akan Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya apa? Dikatakan di sini. Yang penting di sini adalah hikmat. Artinya kita harus mengenal siapa dia dulu. Kita harus tahu siapa dia dulu. Maka saya bilang permulaan zaman itu,
awal zaman itu penting karena kita harus mengerti siapa dia dulu. Kalau kita sudah mengerti siapa dia, itu adalah pengertian. Sehingga kita mendapat pengertian mengenai siapa itu binatang atau apa itu 666. Ya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah yang menghitung binatang itu, bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah matematik 1 tambah 1 sama dengan, artinya ini definisi. Bilangan itu, bilangan raja itu, bilangan negara itu, ini binatang itu bisa menjadi seorang manusia. Menurut buku Daniel. Jadi bilangan manusia itu adalah bilangan seorang manusia. Bilangan binatang seorang manusia. Jadi kita mau bicara mengenai ini kita nggak jauh-jauh lah antikris ya. Si antikris ini adalah seorang manusia yang dikuasai oleh si iblis. Ini adalah utusan iblis. Utusan ya. Kita semua tahu, antikris itu bukan setan jadi manusia, bukan, tapi utusan ya, yang diberi kuasa yang begitu luar biasa, bahkan bisa mendatangkan api dari langit, entah apa itu saya nggak tahu, diberi kuasa sedemikian rupa sehingga dia bisa menguasai dunia ini. Sampai nanti di buku Paulus ya, di buku mana ya, yang dikatakan dia akan duduk di bait Allah. Ya, dengan kesombongannya dia mau duduk, dia mau jadi Tuhan. Ya. Bilangannya adalah 666. Pertanyaannya, tadi saya sudah katakan, ada di mana lagi kalimat 666? Ya. Kita lihat. Esra. Kok hilang Esranya? Esra 2, kalau nggak salah. Ayat Bani Elam, Bani Jatu, Bani Jakai 700, 640, 620, 1000. Nah ini. Bani Ado Nikam. 666 orang. Ya. Di buku buku apa ya? Buku apa ya? Nehemia. Di buku Nehemia, ya, di buku Nehemia ditulisnya 600. Ya, di buku Nehemia ditulisnya 667. Esra dan Nehemia ada kemungkinan orang yang sama Indonesia. 666 orang. Banyak sekali penulis-penulis yang berpikir bahwa dari keturunan Adonikam inilah si binatang tersebut akan keluar. Ini belum saya selidiki lebih lanjut. Bagi teman-teman yang suka menyelidiki ini, tolong selidiki keturunan Adonikam siapa saja. Lusurin tuh. Adonikam punya keturunan siapa aja? Ada 666 orang ya katanya. Nah, keturunannya siapa aja saya mau tahu. Lalu latar belakangnya Adonikam ini siapa dia? Bapaknya siapa? Kenapa ini penting sekali? Karena sudah ditulis sama Tuhan, buat saya penting. Tapi saya belum menelusuri dengan lebih jauh lagi. Ya. Satu lagi ada di satu raja-raja ya. Tentang satu raja-raja 10. Waktu kunjungan Ratu negeri Sheba ya. Ratu Sheba. Dia terpesona dengan kehebatan siapa? Kehebatan Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa. Apa yang terjadi? Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ya. Apa artinya? Nah, ini interpretasi. Ya.
Jadi Salomo diberikan emas sebanyak 666. Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia ini adalah seorang raja. Pasti Salomo adalah seorang raja. Kedua, kalau dihubung-hubungkan ini interpretasi, bukannya ini opini. Bisa juga orang yang nanti akan duduk di Bait Allah ini yang sombong ini bisa juga punya hikmat yang luar biasa. Seperti Salomo. Ya. Jadi, tapi jelas firman Tuhan mengatakan, ya, di mana? 1 Raja-Raja 3. Salomo minta hikmat, ya. Dikatakan Tuhan sendiri mengatakan, sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Bahkan sesudah engkau pun tidak akan bangkit seorang yang seperti engkau. Artinya apa? Walaupun si antikris ini hebat, hikmatnya luar biasa, tidak akan pernah menyamai Salomo. Itu aja, ya. Bahkan hikmatnya Daniel. Ya, hikmatnya Daniel tidak akan pernah melebihi Salomo. Siapa lagi yang melebihi hikmatnya Daniel? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu? Daniel itu penuh hikmat, katanya. Ada lagi satu yang hikmatnya melebihi Daniel. Ada yang tahu? Saya kasih tahu. Joseph, Salomo. Yusuf, Siapa? Salomo. Ya, maksudnya Salomo memang melebihi Daniel. Karena tidak ada orang pun yang sesudah atau sebelum dia yang lebih hikmat dari dia, nggak ada. Tapi ada satu lagi yang melebihi Daniel. Yusuf, Joseph, bukan. Kan? Alkitab yang tulis itu, bukan saya. Yusuf, Siapa? Philip. Yusuf, Yusuf. Yusuf, bukan. Tuh. Siapa ini? Ditulis, memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Tuh. Dia nggak sebut hikmat Salomo. Virus. Setan. Si iblis. Ya. Engkau menjadi tinggi hati, aku adalah Allah. Dia menjadi Tuhan. Ini akan kemari, saya akan kemarin, ya. Jadi ini pelajaran. Ternyata setan tidak sepintar Salomo. Itu konklusi. Hikmatmu melebihi Daniel, tapi masih di bawah Salomo. Kenapa? Kembali lagi. Bahwa kalau Tuhan yang punya hikmat, setan tidak bisa menyamai Tuhan. Now, saya potong jalur, nggak mau panjang-panjang, buang-buang waktu. 666. Pertanyaannya, kenapa 666? Tadi sudah kasih tahu ada 3 ayat, ya. 3 sama Tawarik 4. Angka 66 ada di sana. Apa hubungannya dengan Esra? Apa hubungannya dengan Salomo? Ya kalau mau dihubung-hubungin silakan aja. Ya. Yang satu yang pasti adalah ini seorang manusia. Pertanyaannya, kenapa ditulis 666? Kenapa nggak 555? Atau kenapa nggak 222? 888? Atau 111? Kenapa? Karena Ya, 6 tahu. adalah angka manusia. 7 adalah angka Tuhan. Wah, bikin PR ini bagus. Bagus, Pak. Ya, ini namanya diskusi. Itu namanya betul. Ya, 6 angka manusia, 7 adalah Angka Tuhan. angka Tuhan. Tahu dari mana? 7 angka Tuhan. Karena Tuhan beristirahat di hari yang ke-7. Terus apa lagi? Tuhan beristirahat di hari ke-7, betul? Sebenarnya sih bukan beristirahat, dia masih kerja hari ke-7. Hari ke-7 dia masih kerja loh. Betul nggak? Nggak percaya?
Kita buktiin, jangan dulu. Wah, Bapak ngomong cuma sembarangan, buktiin dulu, buktiin. Kita harus buktiin, segala sesuatu harus kita buktiin. Nih, saya kasih lihat. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Jadi waktu dia masih bekerja, hari ketujuh, misalnya nih hari ketujuh dimulai dari jam 6 pagi gitu. Mungkin jam 12 dia selesai. Masih kerja. Artinya apa? Tuhan tidak pernah stop. Tuhan tidak pernah stop. Ada nggak ayatnya? Tuhan tidak pernah stop. Ada di Mazmur. Ya. Karena pada hari itulah, hari ketujuh itulah, ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Artinya masih kerja dia. Ya. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Ini karena di sini ada orang Atlanta nih, jadi kita harus pakai bahasa Inggris nih biar seru. God blessed the 7 days and sanctified it, because that in it he had rested from all his work. He had rested from all his work in it. Di dalam itu, berarti masih dalam pekerjaannya, which God created and made. Ya. Jadi, which he made, and he rested on the 7th day from all his work, which is he had made. Jadi hari ketujuh dia masih menciptakan, gitu istilah mencipta. Maksudnya hari ketujuhnya itu loh, kira-kira. Ya, menciptakan apa ya nggak tahu. Nggak ditulis soalnya. Yang pasti kita semua tahu Tuhan stop di hari ke-7. Ya. Nggak terlalu penting buat saya. Anyway, kita kembali ke mana tadi ya? Saya lupa. Angka 7, sorry. Ya. Apalagi Pak, selain Tuhan menciptakan hari ke-7? Apalagi? Ada yang tahu? Mungkin Tuhan ingin manusia itu merayakan hari ke-7 itu untuk menyembah Dia, menyembah Tuhan. Untuk apa sih namanya? Admire Tuhan, ciptaan, dan untuk memuliakan Tuhan, boleh dibilang. Berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan berikan. Manusia ya. Dan setan juga sama. 666 itu the mark of the beast. Nah, angkanya si setan. Kenapa 6? Karena setan ingin menjadi Tuhan. Dan dia tidak akan pernah jadi Tuhan. Karena 7 adalah Tuhan punya. Ya. Ada ratusan ya, di Alkitab bicara tentang bagaimana 7 itu adalah Tuhan punya. Istilahnya gitu ya, kalau pakai bahasa numerologi. Hari ke-7 Tuhan. Ya, apalagi yang kita bisa pikirkan tentang 7? 7 malapetaka yang Tuhan berikan. Apalagi? 7 dosa dunia. Oke, the 7, oke. And the 7th I am. Pernah dengar? The 7th I am. I am the shepherd. I am the door. I am, what else? The light of the world. I am the good shepherd. I am the bread of life. I am the resurrection of life. I am the way, the truth, and the life. 7 kalimat aku adalah. Itu Yesus. Ada 7. Ingat itu? Aku adalah roti hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah terang dunia. Akulah roti hidup. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. 7. Artinya apa? Kalau 666 itu adalah setan-setan-setan. Kalau 777 itu adalah Kristus, Kristus, Kristus. Ya, tinggal cari sendiri. Yang 7 itu apa aja. Di Google aja, bebas. Ya. 7 itu milik Tuhan. Dia nggak akan bisa menjadi Tuhan.
Bahkan dia ingin jadi Tuhan. Tadi di Yeskiel ya, 28 mengatakan dia ingin jadi Tuhan. Nah, kita masuk ke dalam intisari. Ya. Permulaan zaman itu penting sekali. Permulaan itu sangat penting. Ya. Pak Tony sering mengajarkan kita proto-evangelism. Artinya permusuhan antara manusia dan si setan. Sebenarnya bukan manusia sebenarnya. Keturunanmu berarti permusuhan antara Tuhan dan setan. Ya. Satu keturunan, bukan keturunan-keturunan, tapi keturunan ya, antara Kristus dan si setan. Itu sudah ditulis di Kejadian 3:15. Itu latar belakang. Dan kita semua tahu bahwa setan pengen jadi Tuhan. Itu latar belakang yang harus dan harus ada di kepala kita sampai kita mati. Setan ingin jadi Tuhan. Jadi apa yang harus dia lakukan untuk jadi Tuhan? Dia jadi copycat. Apa itu Pak copycat, Pak? Menyerupai, Duplikasi. duplikat. Ya. Jadi dia mau bikin segala sesuatu mirip Tuhan. Ya. Dosa itu pada mulanya dari dia. Awal muasalnya dari dia dosa itu. Ya. Ada yang tahu definisi dosa yang terbaik apa? Ada yang tahu? Yang sudah banyak belajar dari saya. Definisi dosa terbaik yang pernah ada. Dulu bilang, wah, salah target, salah ini. Kan dulu ada seorang ngomong tuh. Oke aja buat saya. Definisi dosa terbaik dari Alkitab sendiri. Di mana? Ada yang ingat? Nih. Dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya. Aku pengen jadi Tuhan. Hukum apa yang dilanggar? Hukum nomor 1. Ya, Yeskiel bilang, aku ingin jadi Tuhan. Dia bilang. Hukum nomor 1 dilanggar. Dilanggar. Dosa. Ya. Pertanyaan. Pada kita semua. Ini tanya nih, tolong jawablah. Semua jawab, please. Apa yang membuat manusia pertama berdosa? Yang melanggar ininya Tuhan, melanggar Ya, perintah Tuhan. udah, jawabannya 100 sudah, nggak ada lagi. Tapi ada yang bilang karena dia makan buah terlarang, karena dia ingin jadi Tuhan, karena dia karena apa dia bilang setan begini, setan begitu. Itu jawabannya paling benar, karena dia melanggar perintah Tuhan, betul jawabannya. Gimana kita tahu? Ya kita yang kasih tahu. Kok ada buka lagi nih, nggak apa-apa. Nggak rugi. Bahasa Inggris. Ya. 2 benar. Lalu Tuhan Allah memberi apa tuh? Perintah. Memberi perintah kepada manusia. Ini yang dilanggar. Pelanggaran nomor berapa yang dilanggar? Nomor 1, Pak. Nomor 1. Dia mendengar si setan. Nomor 1 yang dilanggar. Dia paling benci. Makanya gak heran kenapa perintah kepada manusia, lalu Yohanes bilang dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan, pelanggaran hukumnya Tuhan. Nyambung. Ini 2 nyambung. Itu aja yang gampang. Kita nih orang-orang sederhana, nggak perlu yang pusing-pusing. Ya. Jadi latar belakangnya untuk mengetahui 666 ini, ingat, 666 ini bukan barang baru, barang lama,
Ya, udah disebut di perjanjian lama, artinya awal zaman sudah disebut. Bahkan ini yang menjadi masalah. Nih. Ini yang jadi masalah. Lihat. Kepadanya diberikan kuasa. Nih si binatang ini diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang berbicara juga, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Dia mau disembah, dia menjadi ini binatang ini bicara tentang si setan ya. Ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil besar, kaya miskin, merdeka atau hamba, diberi apa? Diberi apa? Tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tanda pada tangan dan pada dahinya. Ini kalau saya tanya orang, kayak kemarin diskusi bilangnya apa? Tato, ya, chips, taruh di kepala, tangan, taruh chips, lalu kita dikasih makan apa biar kita bisa dikontrol gitu, robot. Enggak, no. Kita mesti tahu. Tanda pada tangan, tanda pada dahi, itu bukan barang baru, itu barang lama. Barang yang kopian. Setan mau kopi, tukang duplikat, copycat. Kamu harus menyembah saya, kamu harus punya tanda di kepala dan di tangan. Kalau setan bilang begitu, berarti dia belajar dari mana? Dia mau kopi siapa? Dia mau kopi Tuhan. Dia mau kopi Tuhan dari mana kopinya? Ada di mana kopinya? Ada kopinya ternyata. Nih. Ulangan 6. Judulnya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, ini perintah kata Tuhan, yakni ketetapan dan peraturan, hukum-hukumku yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan, untuk bukan buat nonton, buat tidur, buat di bandal guling, bandal kepala, bukan, buat nonton, bukan. Dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya apa? Seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu. Ini kalau ngomong engkau dan anak cucu ini nggak stop sampai 1. Anak cucu itu sampai detik hari ini. Anak cucu itu detik hari ini, cucu, ya, takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Ketetapan dan perintahnya itu sampai detik hari ini harus, kata Tuhan. Maka dengarlah, wahai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu itu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini janji Abraham. Dengarlah, hai orang Israel, inilah dia. Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, Shema Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Shema. Ini yang harus dilakukan sampai detik hari ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Yang sama dengan itu kata Kristus, kasihlah sesama manusia. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Kamu perhatikan ya, kata Tuhan. Apa yang ini kasih tahu nih. Tuhan itu Esa, kasih Tuhan Allahmu, bla 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 bla, dan kamu harus melakukan perintah-perintahnya, harus engkau ajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi kita harus kasih tahu anak kita berulang-ulang, jangan sampai bosan. Bicarakan apabila engkau duduk di rumah, lagi duduk ngomong tentang Tuhan, kasih Tuhan, perintahnya Tuhan. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, ngomongannya nggak jauh-jauh. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu. Kamu harus takut. Kamu harus begini. Kamu harus begitu. Itulah perintah Tuhan. Apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Bahkan maaf mungkin kalau lagi di WC bareng-bareng zaman dulu gitu ya, pinggir jalan dekat mana? Dekat sungai gitu. Ngomongnya Tuhan. Istilahnya gitu ya. Nggak ada sih dalam Alkitab. Nggak boleh sebenarnya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai apa? Tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Haleluya. tuh, ada tanda di tangan sama tanda di dahi. Ini barang yang baru. Ini yang original. Permulaan zaman.
Original. Tuhan punya. Tuhan mau tuh yang namanya di kepala kita itu bukan ditempelin tato, tapi isinya adalah firman-Nya. Yang ada di kepala kita itu adalah perintahnya. Yang ada di kepala kita itu adalah ketetapan-ketetapannya. Lalu bagaimana dengan tangan saya? Apa yang tangan saya lakukan itu adalah perintahnya. Apa yang saya lakukan itu adalah ketetapannya. Apa yang saya lakukan itu adalah kehendaknya. Itu menjadi tanda di tangan dan di dahimu. Itu originalnya. Setan di akhir zaman, saya ini Tuhan. Kamu harus punya tanda di tangan, tanda di dahi. Artinya apa? Firmanku ada di kepalamu. Firman siapa? Firman setan. Segala sesuatu yang Tuhan bilang, jangan berzina, kamu harus berzina. Jangan mencuri, kamu harus mencuri. Jangan membunuh, kamu harus membunuh. Jangan bersaksi dusta, kamu harus berdusta. Jangan mengingini, kamu harus banyak mengingini. Hormat orang tua, nggak ada orang tua. Hormat kepada saya. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Allahnya siapa? Saya. Jangan menyebut nama saya sembarangan ya. Jangan bikin kamu aneh-aneh. Jangan bikin patung. Bikin yang banyak, karena itu anak buah saya. Hormati hari Sabat. Kamu mau ke gereja? Jangan ke gereja lagi kalau bisa. Itu tanda yang akan kita pakai. Banyak orang berpikir, orang Kristen, kita dipaksa pakai. Pakai inilah tato, enggak. Kita akan tidak bisa melakukan apa-apa kalau dunia ini semua menyembah Dia. Karena kita menyembah Allah yang benar. Apakah ini akan terjadi? Yes. Florida tahun lalu mengeluarkan hukum baru, betul Pak? Nih Pak Otrapus, Pak Filipus. Pelajaran tentang setan. Philip Philip. lain lagi. Teman Ya, Kak Philip. Elisa. Florida tahun lalu membuat peraturan baru. Buku setan ada di kurikulum sekolah. Alasannya apa? Kenapa Alkitab boleh masuk kurikulum? Kok saya pengikut setan punya Alkitab juga nggak boleh? Tanda tangan senatnya. Ayo jadi kurikulum. Bayangin, dari tahun sekarang anak-anak kecil diajarin buku setan, Alkitabnya setan, setan itu Tuhan, setan itu bagus, setan itu baik, begini-begini. Apa yang akan terjadi? Dia akan nanti 50 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi? Ini anak-anak tumbuh sebagai pengikut-pengikut setan. Kita pengikut Tuhan, bisa ngapain? Bisa belanja. Kamu nyembah siapa? Yesus. Siapa Yesus? Dikasih beli barang? No. Tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Kalau sedunia ini semua menyembah setan, belanja, ada tandanya nih kamu, jahat semua. Anak setan, baru bisa berbisnis. Kamu anak Tuhan, nggak ada yang mau bisnis sama anak Tuhan. Itu nama binatang, itu bilangan namanya. Tanda itu yang dipakai. Apabila mulai hari ini kita semua berlaku melakukan kejahatan-kejahatan, walaupun quote and quote bilang kita ini Kristen, tapi masih berkubang di dalam dosa, kita nggak perlu disuruh pakai tanda, kita sudah pakai tandanya dia. Maka genap firman Tuhan yang mengatakan, udah saya katakan beratus-ratus kali, saya ngajarin orang hidup benar. Saya ngajarin orang untuk hidup kudus. Saya ngajarin orang untuk tetap hidup tak bercacat celah.
Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Kristus, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kenapa begitu? Sebab barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari yang kencang, Cek. Iblis. Dari iblis. Kenapa? Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Kristus datang bukan untuk menebus dosa kita saja, tapi untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis itu. Sehingga kita harus punya perbuatan yang benar. Itulah yang namanya awal zaman, yang namanya orang bilang predestinasi, padahal bukan. Saya kasih tahu bukan. Kenapa? Ada di mana ayatnya? Pak Freddy paling tahu, Pak Freddy. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini predestinasi itu, Pak. Kita sudah dipilih. Dipilih dari langit, bacanya gimana? Kalau dunia belum dijadikan, manusianya juga belum jadi. Kalau manusia belum jadi, kita sudah dipilih, artinya sedang kita ini dipilih nih sama Tuhan, sedang dibentuk, mau dibentuk. Di programnya apa? Awal muasalnya kita diprogram sama Tuhan apa? Kudus, tak bercacat. Sesuai dengan baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi. Image and likeness. Likeness itu punya sifat seperti saya. Kudus, tak bercacat. Ini awal zaman. Kita mesti tahu awal zaman. Tuhan menciptakan manusia itu kudus, tak bercacat. Gara-gara dosa masuk, kita jadi berantakan. Lalu, ada yang bilang, Tuhan memilih manusia jadi berantakan. Begitu? Tuhan memilih manusia yang satu berantakan, yang satu diselamatkan. Begitu? No. Yang bikin berantakan manusia sendiri. Hmm. Tapi apakah Tuhan kita seperti itu? Membiarkan manusia itu? Enggak. Dia sudah menyiapkan segalanya. Dia sudah menyiapkan segala sesuatu untuk penyelamatan itu. Ya. Dia beri undangan. Solusi. Undangannya apa? Yohanes 3 ayat 16. Kita baca Yohanes 3:16. Jangan sampai kita baca Yohanes 3:16, hafal sampai mati, tapi nggak ngerti artinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan itu benar-benar mengasihi dunia itu benar dunia loh, bukan setiap dunia. Artinya semua orang, bukan yang dipilih-pilih. Nggak ada yang dipilih. Matahari buat semua orang, hujan buat semua orang, terang buat semua orang, nggak dipilih. Begitu besar Tuhan tuh benar-benar manusia udah jatuh dalam dosa pun masih kasih solusi, ngasih undangan. Nih, saya kasih kamu undangan. Undangan kamu, undangan saya. Nih, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Undangannya, nih Kristus. Kasih undangan. Kristus masuk. Supaya apa undangannya? Supaya setiap orang dari semua orang dunia pindah jadi setiap. Ini penting. Undangan disebar di FWF. FWF anggotanya ada berapa? Ibu Ayu, FWF anggotanya ada berapa? Ada berapa cek kira-kira FWF? 90-an. 90-an. Undangan disebar. Hendrik tuh, Pak Hendrik, Atlanta, 666. Yang datang cuma setiap 15. Maksudnya gitu. Supaya setiap orang yang percaya, artinya undangannya diterima, diambil. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu undangan. Ibu Ayu tolong cariin dong, Bu. Ayatnya di mana? Kita tidak bisa datang kepada Kristus kalau tidak ditarik Bapa. Coba yang cepat cari. Aduh, dulu.
Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 6 Akulah ayat jalan dan 40. kebenaran, tidak ada seorang pun bukan. yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hmm. Aku huruf besar. Ya, ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Ini katanya predestinasi, ini dipilih-pilih. Apa betul begitu artinya? Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dibangkitkan pada akhir zaman artinya selamat, setuju? Setuju. Ya. Ini invitasi, ini undangan. Tidak ada seorang pun datang kepada Kristus kalau Bapak tidak kasih promosi, kasih undangan. Undangan ini Bapak tarik semua orang. Ini undangan promosi. The biggest, the best, the most beautiful invitation this planet have ever seen. Promosi tentang Kristus. Bapak tarik semua orang di dunia ini. Yohanes 3:16. Ditarik semua. Ayo, lihat. Ada Kristus. Ada Kristus. Ini undangannya Kristus. Bapak menarik. Ayo semua. Mau ateis kek, mau ini kek, mau itu semua ditarik. Ini loh. Pada saat kita, setiap orang yang menerimanya, dia akan diberikan kepada Kristus. Karena promosinya Kristus. Kasih kepada Kristus. Ditarik Bapak. Bukan artinya kita dipilih. Bukan. Kita menerima undangan itu. Pada saat kita ditarik Bapak. Orang bikin marketing di pinggir jalan nih, naik mobil, ada marketing gede. Tujuannya apa? Supaya kita tabrakan. Bukan. Menarik hati kita. Ada Burger King 99 sen. Belok. Saya belok. Sekarang 2,99 jadi 99 sen. Saya ketarik sama ikan itu. Ketarik, saya belok. Gue lagi lapar, 99 sen. Beli 5. $5 dapat 5 biji. Biasa dapat $15 jadi $5. Belok saya pasti. Di sini, siapa yang mau pergi ke Amerika? Semua angkat tangan. Pak, tiketnya mahal, Pak. $2.000. Ya udah, promosi baru. Tiketnya $500. Ada yang mau pergi nggak? Itu pun masih nanya-nanya. Wah, Bapak ngeledek nih, Pak, $500 mana ada? Bulak-balik, Pak. Bulak-balik $500. Dari Jakarta ke Atlanta misalnya. Boleh, Pak, saya mau beli. Ada tapinya nggak, Pak? Ya, ada tapinya. Tapinya apa? Sayapnya begini katanya. Ya, mampus. Sayapnya begini. Enggak. Promosi. Semua rame-rame beli tiket. Tapi berangkatnya 2 tahun lagi. Nggak apa-apa, Pak. 5 tahun lagi nggak apa-apa. 500 saya beli dulu sekarang. Rame-rame beli. Itu ditarik. Itu maksudnya. Bacanya yang benar. Bapak bukan menarik-narik orang. Dia kasih promosi, invitasi. Nih, invitation. Tarik semua orang dilihat. Ayo, ada Kristus, mau nggak? Nggak mau, ya udah. Jadi 666 itu benar-benar adalah kopinya Tuhan. Bukannya kita nih pasang ini, pasang no. Kita nanti mau pakai apapun selama ada firman Tuhan di kepala kita. Itu yang diangkat. Itu yang akan dibangkitkan. Nggak tahu nih Tuhan suruh saya buka Roma. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kalau gitu kita boleh berbuat dosa terus dong, supaya kasih Tuhan berlimpah-limpah. Apa begitu? Apa Paulus ngajarin karena ada pelanggaran, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak? Artinya apa hukum Taurat ditambahkan pelanggaran menjadi banyak? Paulus mengatakan, aku tidak tahu apa artinya mengingini kalau hukum Taurat nggak kasih tahu. Ternyata hukum Taurat dikasih yang namanya dosa berkembang. Seperti disiramin pupuk, berkembang. Dulu bilang mengingini rumah orang nggak boleh. Ternyata mengingini istrinya juga nggak boleh. Mengingini suaminya juga nggak boleh. Mengingini anaknya perempuan juga nggak boleh. Mengingini anak laki, mengingini kambingnya, mengingini tanahnya. Semua yang ada di rumah itu saya ingini nggak boleh. Berkembang dari cuman mengingini rumahnya, isi-isinya sama tanahnya segala itu juga nggak boleh.
Termasuk bisnis itu orang, termasuk pegawainya dia juga, semua berkembang. Kata mengingini itu jadi berkembang. Hukum Taurat diberikan, pelanggaran jadi bertambah. Lalu, kata Paulus, di mana ada dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Artinya apa? Artinya kalau kita semakin banyak berbuat dosa, Tuhan memberikan kasihnya terus-menerus. Begitu artinya. Itu kan pertanyaan 2000 tahun yang lalu. Itu saya tanya. Pertanyaan saya sudah ditanya sama orang seperti saya zaman 2000 tahun yang lalu. Dijawab nggak? Dijawab. Di mana jawabnya? Ayat selanjutnya. Jadi demikian, maksudnya, jadi apakah hendak kita katakan apa yang kan saya tanya, berarti saya boleh dong berbuat dosa supaya kasih itu pertamanya? No. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Katanya. Supaya kita semakin besar atau semakin bertambah kasih karunia itu? No, sekali-kali tidak. No, 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 kata Paulus. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Kita sudah mati buat dosa. Kita sudah tidak boleh berbuat dosa lagi, kata Paulus. Jadi apa artinya Pak Paulus? Kalau dosa bertambah, saya bertambah banyak dosanya, lalu kasih itu akan makin bertambah. Artinya, pada saat saya berbuat dosa, saya belum kenal Kristus. Orang berdosa itu orang belum kenal Kristus. Ingat, orang berdosa itu orang belum kenal Kristus. Orang yang sudah kenal Kristus disebut tidak berbuat dosa lagi. Makanya kalau kita sudah ada Kristus di dalam hidup kita, jangan pernah mengatakan kita ini orang berdosa. Ingat. Artinya, kalau kita ini orang berdosa, artinya belum kenal Kristus, kasih Bapak berlimpah-limpah itu artinya apa? Ibu Ayu, Cece Agatha, ya, Pak Filipus, Pak Jerry, Pak Philip, Ibu Mahong, Pak Daniel, Pak Freddy, Pak Tony datang ngelilingin saya, ngasih tahu ada Kristus, ada Kristus, ada Kristus. Itu kasihnya Tuhan tuh nyuruh orang. Kasih tahu Hendrik, kasih tahu Hendrik, kasih tahu Hendrik. Terus, kasihnya terus dari segala sudut. Ngasih tahu supaya saya ngerti siapa Kristus, supaya saya diselamatkan. Itu maksudnya. Bukannya dosa bertambah jadi kasih bertambah. Bukan. Kasih Tuhan tuh melewat orang, lewat siapa aja yang ada di sini yang mengenal Kristus. Kita kenal orang yang belum kenal Kristus, kita tahu dia berdosa, kita datengin. Kasih Tuhan ngasih tahu kita, datengin ini orang. Kasih tahu siapa sih. Kasih invitasi. Itu maksudnya. Bukan berarti kita boleh berkubang dalam dosa, bukan. Akhir zaman, kita harus ajarin anak-anak kita mulai hari ini. Terus, dan terus. Ada di dahi dan di tangan. Tanda dahi dan tangan harus kita pakai. Tapi tandanya yang original. Yaitu Kristus. Perintah dia, ketetapan dia, kehendak dia. Itu adalah awal mulanya Tuhan menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk hidup benar. Hidup kudus. Hidup tak bercacat celah. Kita kalau sudah lahir baru, kita menjadi manusia baru, kita akan dihadapkan oleh si jahat. Suatu hari nanti. Tapi pada saat Tuhan datang, Tuhan pakai tanda juga di dahi. Firman-Nya. Kalau di sini tidak ada firman, maka Yesus mengatakan, waktu aku datang kembali, dapatkah kulihat iman di bumi? Kalau ininya nggak ada, semuanya isinya firman setan, iman apa yang dapat? Kalau ininya semua bilangnya, boleh berbuat dosa, kita masih hidup dalam daging. Maaf. Saya ngajarin yang benar. Saya ngajarin supaya kita semua ini melakukan yang benar. Supaya kita tidak memakai tandanya dia. Kalau mulai hari ini, kita masih mau berani-beranian melakukan perbuatan dosa. Maaf loh, kita sudah pakai tandanya dia. Bahkan ada di kepala kita. Bahkan tangan ikut-ikutan. Jalan melakukan apa yang disuruh setan. Berzina aja nggak apa-apa. Kemudian orang Kristen nanti tinggal bertobat. Pakai 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu si setan. Dia maunya begitu. Tuhan kasih kok, kamu kan manusia.
Enggak, Tuhan nggak bilang begitu. Makan aja, nanti kamu seperti Tuhan katanya. Kita ditipu. Maka sedikit orang yang mau belajar. Sedikit orang yang mau merelakan kesenangan dunianya dia. Sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Karena inilah yang Tuhan mau. Dunia, kita ini sekarang dihimpit oleh dunia. Dihimpit dengan kejahatan. Kalau kita masuk arusnya mereka, maaf, tidak ada jalan keluar. Tapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya, dia yang selamat. Akhir kata, kita lihat akhir. Seperti zaman Nuh, akhir zaman akan seperti itu. Kata Kristus. Apa sih zaman Nuh? Zaman Nuh, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, semua orang di dunia jahat. Berarti kita bisa masuk dong, Pak. Bentar dulu. Tapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh adalah seorang yang benar, bukan seorang yang baik, tapi benar dan tak bercela. Kudus, tak bercela. Di zaman orang selamat, dia selamat. Artinya apa? Walaupun kita dihimpit dunia, dihimpit oleh tanda-tanda dunia, tanda-tanda si setan, baik di dahi maupun di tangan, kita harus bertahan seperti Nuh. Tuhan sudah kasih tahu kisi-kisinya. Tuhan sudah kasih tahu trik-trik atau tips-tipsnya untuk selamat. Benar, tak bercela. Lakukan segala yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. 10, nggak banyak. Disimplifikasi oleh Tuhan 2. Kasih Tuhan Allahmu, kasih sesamamu. Dengan melakukan 2 ini, kita sudah melakukan seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Yesus mengajarkan itu? Yes. Yesus di dalam Yohanes mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita mengasihi Tuhan, bibir kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah menuruti segala perintahnya, ini nggak berlaku. Orang yang sama mengatakan, kita tidak mengenal dia. Tuhan memberkati, itu yang bisa saya bagikan. Sebenarnya masih banyak, tapi karena waktu saya, jadi saya potong jalur. Toh ini juga persiapan yang nggak ada. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. But it's good, Hendrik. Thank you. Haleluya. Tuhan Tuhan memberkati. Mari berkati. kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan. Sederhana. Tapi Tuhan membuka pola pikir kami. Kami harus kembali, Tuhan. Kami harus memakai tanda di dahi dan tanda di tangan, yaitu adalah ketetapan Tuhan, perintah Tuhan. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang si setan. Supaya pada suatu hari nanti Tuhan datang kedua kali, Tuhan membangkitkan kami yang sudah mati di dalam Engkau. Dan kami akan diangkat bersama-sama dengan Engkau. Dan kami menunggu waktu itu. Yaitu pengharapan yang Tuhan berikan. Sehingga kami hidup sebagai manusia-manusia penuh pengharapan. Bukan seperti manusia yang tidak punya pengharapan. Menurut 1 Tesalonika 4:13. Tapi kami memiliki pengharapan dalam hidup kami. Yaitu pengharapan akan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah selesai. Amin. Amin. Terima kasih, Hendrik.